Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Perkenalkan, nama saya Tri Leli Utami, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sindai. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia PMI SDN oleh Ibu Laili Kadrianti SPD FPD. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Please don't break my heart. Trust me, I've been broken before. I've been broken, yeah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dulu bersihkan kelasnya. Sudah bersih, Bu. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Sebelum kita memulai mata pelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya baik, Ibu mengabsen dulu ya. Aisyah, Hadir, Bu. Fana. Tidak hadir, Bu. Kenapa Fana? Sakit, Bu. Oh, sakit. Depriani Pratiwi. Hadir, Bu. Ya. Putri Nirmansyah. Tidak hadir, Bu. Kenapa Putri, Nak? Masih sakit, Bu. Oh, masih sakit, Dik. Iya. Baik. Saya tanya dulu ya. Siapa di sini yang punya cita-cita? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Aisyah, apa cita-citanya? Polwan, Bu. Tiwi? Dosen, Bu. Wih, dosen, Masya Allah. Polwan dan dosen ya. Jadi kalau mau kita terwujud cita-cita harus ki apa? Belajar. Ya, harus ki belajar, harus ki sungguh-sungguh ya. Kalau di rumah itu harus ki buka-buka buku tak, harus ki belajar ya. Kita masuk pada materi ya. Sudah tahu mata pembelajaran apa hari ini? Sudah tahu, Bu. Apa? Bahasa Indonesia. Ya, sudah bawa semua buku paketnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi hari ini kita masuk pada materi teks eksplanasi ya. Jadi sebentar Ibu akan menjelaskan materi-materinya. Materinya itu ada definisi teks eksplanasi, ada kaidah-kaidah, ada pola-polanya, dan ada bagaimana cara meringkas teks eksplanasi itu sendiri. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan dulu KD-nya ya. Silakan ditulis KD dan indikator ataupun tujuan yang akan dicapai. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan dalam kurung eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Sudah. Adapun indikatornya yaitu 3.3.1, yaitu memahami definisi pengertian teks eksplanasi dan mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi atau penjelasan. Terus indikator yang kedua yaitu 3.3.2, yaitu memahami contoh teks eksplanasi. Sudah? Sudah, Bu. Terus indikator yang ketiga 3.3
indikator ya. Terus adapun tujuannya silakan juga dicatat ya nak. Yaitu melalui cooperative learning tipe cooperative spirit, siswa dapat mengerti tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Sudah? Sudah, Bu. Ya baik, itu adalah KD indikator sama tujuan yang akan dicapai nih hari ya. Ya. Bu. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu cara-cara yang akan dilakukan sebentar ya. Adapun metode ataupun model yang Ibu terapkan di sini adalah cooperative spirit. Di mana cooperative spirit itu adalah metode belajar siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengintisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Adapun langkah-langkahnya itu sebentar Ibu membagi siswa untuk berpasangan. Terus yang kedua, guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Terus yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Terus yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar itu harus menyimak, harus mengoreksi, harus menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Terus bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar sebagai pendengar, begitupun sebaliknya. Terus selanjutnya kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru, lalu penutup. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Ya, baik. Kita masuk ke materi ya. Bisa dicatat dulu. Apa sih sebenarnya itu teks eksplanasi? Bisa dulu dicatat ya materinya mengenai teks eksplanasi. Ya, ada juga di bukunya itu, buka halaman 24. Ya, diperhatikan dulu. Sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, bisa dicatat dulu pengertiannya. Pengertian teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa baik alam, sosial maupun budaya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, adapun ciri-ciri teks eksplanasi. Catat. Yang pertama, memiliki struktur teks. Ada pembuka, ada isi, dan ada kesimpulan atau penutup. Terus yang kedua, bersifat informatif. Jadi bersifat informasi ya. Terus yang ketiga, bersifat fakta. Jadi teks eksplanasi itu harus fakta ya. Fakta yang terjadi. Terus yang keempat, berisi informasi ilmiah. Ya, sudah dicatat materinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagi dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah Aisyah dan kelompok kedua adalah Divriani Pratiwi. Sudah? Sebentar Ibu akan berikan sebuah teks eksplanasi untuk diringkas ya. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan dulu contohnya. Ini adalah contoh teks eksplanasi fenomena atau gejala yaitu tsunami. Yang pertama ada pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Ya, dibaca yang Ibu tadi bagikan. Pernyataan umum di sini saya bacakan ya. Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang. Terdiri dari dua kata,
tsunami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang. Sedangkan ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Ya, ini pernyataan umum, hanya secara umumnya saja yang dijelaskan. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Ya, secara umumnya saja kalau pernyataan umum. Adapun yang kedua, deretan penjelasan atau isi. Jadi deretan penjelasan atau isi ataupun inti. Ini adalah inti dari teks eksplanasi untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada fenomena alam atau sosial. Selain itu, teks pada bagian inti berisikan penjelasan sebab akibat terjadinya fenomena itu sendiri. Ya, seperti ini misalnya. Kan tadi tsunami. Jadi isinya begini, pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, maka semakin besar pula kerusakan yang terjadi. Ya, di sini adalah semua deretan ya, deretan penjelasan. Terus yang ketiga, ada kesimpulan atau penutup. Jadi kesimpulan atau penutup ini adalah hasil akhir atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas yang sifatnya opsional. Maksudnya boleh ada atau boleh pula tidak ada. Seperti ini misalnya, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Ya, ini adalah struktur teks eksplanasi ya. Ya, Bu. Kemarin sudah dijelaskan ya tentang cara meringkas. Ibu sudah singgung kemarin? Ya, Bu. Ya, saya ingatkan kembali cara meringkas teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama, menentukan objek. Objek apa sih yang dibahas di teks eksplanasi itu sendiri? Terus yang kedua, mengumpulkan data atau informasi tentang objek atau fenomena alam yang terjadi. Ya, tadi yang kedua mengumpulkan data atau fenomena tentang objek atau fenomena alam yang terjadi tersebut. Terus yang ketiga adalah menyusun struktur teks eksplanasi sebagai sebuah karangan. Yang keempat, mengembangkan struktur teks menjadi teks eksplanasi. Yang kelima, memberi judul pada teks eksplanasi ya. Terus adapun langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks eksplanasi ya. Yang Ibu sebentar akan bagikan itu harus dibaca dulu. Terus yang kedua, menentukan dan mencatat gagasan pokoknya ataupun gagasan utamanya. Terus yang ketiga, menulis ringkasan. Terus yang keempat, meneliti dan membaca kembali yang sudah diringkas. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Yang Ibu tadi jelaskan, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, sudah paham semua materi-materinya? Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ya tugasnya untuk diringkas. Ini untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok kedua. Silakan dikerjakan. Kan diringkas.
Ya, sudah selesai toh? Sudah, Bu. Ya, baik. Kelompok pertama Aisyah, sudah selesai, Syah? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil ringkasan saya mengenai gerhana bulan. Ya, silahkan kelompok lain mendengarkan. Jika ada kesalahan, mohon dikritik sebentar. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus sama. Apa gerhana bulan total atau seluruh? Gerhana bulan jenis ini terjadi jika bulan berposisi tepat di tengah bayangan gelap ketika sedang terjadi gerhana bulan. Apa yang dimaksud dengan bulan gerhana atau bulan separuh? Gerhana bulan penumbra terjadi apabila posisi bulan adalah di daerah penumbra. Gerhana bulan adalah fenomena alam saat bulan terhalang bayangan bumi yang sangat cantik sehingga banyak orang ingin menikmati keindahannya meskipun hanya berlangsung sesaat. Cara memahami proses terjadinya gerhana bulan sangat mudah. Tidak semua gerhana bulan yang terjadi akan membuat bulan tidak dapat terlihat sementara. Beberapa fenomena gerhana bulan justru menampakkan bulan dengan cahaya seperti merah, tembaga, maupun jingga. Ya, itulah tadi hasil ringkasan saya. Jika ada kesalahan, silahkan dikritik. Apakah ada kritik di kelompok lain? Tidak ada. Ya, itu tadi ringkasan disampaikan oleh temannya. Bagaimana dari kelompok lain? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada. Jadi coba saya lihat Aisyah ringkasannya. Oh iya, ini sudah memenuhi kaidah ya dari teks eksplanasi. Selanjutnya bertukar peran. Tadi Aisyah sebagai pembicara, ya, Tiwi sebagai pendengar tadi. Selanjutnya Tiwi lagi yang menyampaikan ringkasannya. Sudah selesai ringkasannya, Tiwi? Sudah, Bu. Ya, silakan dipaparkan ringkasannya dan kelompok lain silakan menyimak dan jika ada sebentar kesalahan dari ringkasannya silakan dikritik ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ringkasan saya mengenai gempa bumi. Gempa bumi getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi, di mana biasanya tempat terjadinya gempa bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan di daerah yang dikelilingi lautan luas. Apa yang menyebabkan gempa bumi biasanya terjadi? Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan lapisan gunung yang dahsyat yang berdampak parah dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ada dua macam gempa, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi dan lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Itulah ringkasan saya. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Apa yang menyebabkan sehingga gempa bumi terjadi? Gempa bumi terjadi karena adanya suatu gerakan atau pergeseran lapisan dasar bumi dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat dan pada akhirnya menyebabkan gempa bumi. Bagaimana? Baik, saya sudah terima. Ya, sudah semua dibacakan hasil ringkasannya ya? Ya, Bu. Ya, silakan dikumpul dulu. Ya, Ibu akan periksa ya.
Ya, baik. Ya, saya lihat ringkasannya sudah sesuai ya dengan kaidah-kaidah ataupun struktur dari teks eksplanasi. Ya, selanjutnya kita masuk kepada penutup ya. Tadi sudah paham semua tentang teks eksplanasi? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu akan mengevaluasi ya. Coba Aisyah jelaskan pengertian teks eksplanasi dan ciri dan strukturnya. Teks eksplanasi adalah teks yang bersikap penjelasan tentang suatu proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, dan ketiga interpretasi atau kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Selanjutnya untuk Depriani Pratiwi, silakan Ibu akan mengevaluasi apakah sudah paham atau tidak. Silakan jelaskan tentang tadi sudah dijelaskan oleh temannya mengenai pengertian dan strukturnya. Ya, selanjutnya tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, silakan Depriani Pratiwi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4, yaitu 1. Memiliki struktur teks, 2. Bersifat informatif, 3. Berisi informasi fakta, 4. Berisi informasi ilmiah. Ya, tepuk tangan untuk Depriani Pratiwi. Ya, baik, sudah mengerti semua toh tentang teks eksplanasi? Sudah, Bu. Ciri-ciri teks eksplanasi? Sudah, Bu. Dan bagaimana cara meringkas? Sudah tahu semua? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu silakan buka halaman 27. Di situ ada tugas ya. Ya, Bu. itu dijadikan sebagai PR. Silakan kota kelas minggu depan kumpul di mejanya Ibu. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Semua ya mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Jadi ya, pulang itu lewat mana? Kanan atau kiri? Kiri. Ya, siapa di sini yang naik yang jalan kaki pulang? Saya, Bu. Ya, hati-hati ya kalau di jalan Ki. Jangan lupa baca bukunya, belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ya, baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi